haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, para pendengar program ini yang setia. Hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya arti kita mengucap syukur. Haleluya. Kenapa? Karena memang Alkitab mengajar untuk kita selalu mengucap syukur. Nah, coba kita lihat sama-sama ayatnya yang saya ambil dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus sedang menasehati, mengingatkan kepada seluruh jemaat di Efesus. Untuk apa mereka selalu mengucap syukur? Kenapa mereka harus mengucap syukur? Ya, karena pada saat itu saudara terkasih dalam Tuhan, mereka sudah menjadi bilangan orang percaya. Dan orang percaya itu sebetulnya sudah menerima sesuatu yang luar biasa. Yaitu karya keselamatan seperti yang sama yang saudara dan saya di saat kita percaya, kita juga sudah menerima karya keselamatan yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, bagi kita sebetulnya yang sudah ditebus menjadi umat tebusan Tuhan, seharusnya kita boleh berbeda dari dunia ini. Haleluya. Orang dunia karena mereka tidak tahu, tidak menerima anugerah tersebut, mungkin waktu mengalami pergumulan dalam kehidupan ini, mereka boleh selalu bersungut-sungut, mereka selalu ngomel-ngomel. Tapi kita orang percaya harus berbeda. Kenapa? Sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada persoalan dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa hal yang lebih besar dari sekedar pergumulan itu sudah Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya, yaitu keselamatan. Haleluya. Oleh sebab itu, lidah bibir kita harus selalu keluar ucapan syukur. Bahkan ucapan syukur ini walaupun keluar dari lidah bibir harus keluar dari hati. Oleh sebab itu, mengucap syukur harus menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita semua. Umat tebusan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita melihat dasar kebenaran firman Tuhan tadi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Paling enggak Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan. Ada 3 poin penting yang kita harus mengerti. Ya, kenapa kita harus mengucap syukur? Hal yang pertama kalau kita merenungkan dari ayat yang kita baca bersama-sama tadi dan kita renungkan. Ada kata harus mengucap syukur senantiasa. Garis bawahi kata senantiasa. Haleluya, haleluya. Kata senantiasa di sini mengandung arti bahwa harus dikerjakan, harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Makanya orang yang mengucap syukur bukan karena situasi dan kondisi saja, tapi seharusnya sudah menjadi ya memang kesukaan apapun keadaan kita mengucap syukur. Kita selalu mengangkat tangan dan kita berkata praise the Lord. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Itu kita orang percaya. Haleluya, haleluya. Dan ini berbicara seperti firman Tuhan katakan senantiasa. Terus kerjakan, terus kerjakan, terus kerjakan. Haleluya. Situasi, kondisi mungkin sedang tidak baik buat kita. Tapi tidak menghambat karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita sudah menjadi umat tebusan Tuhan yang dijadikan berbeda dari dunia ini. Kita berani berkata, praise the Lord. Kita berani berkata, bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Bahwasanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, ya,
Apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Hal yang kedua, kita harus mampu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa kita mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Ya, karena segala pencapaian dalam kehidupan kita ini mungkin bisa membuat kita bersuka cita luar biasa. Sampai akhirnya kita dalam bersuka cita ini, kita bersyukur bukan karena Tuhan lagi, tapi kita bangga karena prestasi kita, karena kehebatan kita, karena apa yang kita lakukan kita buat. Haleluya. Padahal kalau kita tahu semuanya itu karena anugerah Tuhan saja, maka umat tebusan Tuhan kalau mengucap syukur harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya pencapaian apapun dalam kehidupan ini, semuanya atas seizin dan atas kemurahan Tuhan buat setiap kita orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kita mengucap syukur ditujukan kepada Raja kita. Haleluya, haleluya. Seperti Raja Daud dalam Mazmur 86 ayat 12 sampai 13, di dalam doanya dia berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Katakan sama-sama amin. Haleluya, haleluya. Kita harus belajar daripada Raja Daud ini untuk selalu mampu mengucap syukur, dan ucapan syukur itu ditujukan kepada Raja kita. Maksudnya apa? Segala sesuatu kita kembalikan buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengucap syukur di atas egoismenya kita sendiri, di atas kebanggaan kita sendiri. Sebab kita tahu apapun juga pencapaian, semuanya kita kerjakan, kita lakukan, kita bersyukur. Karena itu kita akan kembalikan buat hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena berkat pertolongan Raja kita, maka kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, ayo di 2024 ini teruslah kita mengucap syukur karena bahwasannya Dia baik untuk saat ini sampai selama-lamanya buat saudara dan saya. Tuhan memberkati. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa apapun pergumulan kami tidak membuat kami berubah dalam mengiring Tuhan. Karena kami tahu identitas kami, Engkau sudah lebih dulu menebus kami. Kami menjadi umat tebusan-Mu. Kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Oleh sebab itu apapun juga, kami mau selalu belajar mengucap syukur. Karena kami tahu di saat kami mengucap syukur, hati kami limpah dengan sukacita. Maka kebaikan demi kebaikan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan akan Kau nyatakan lebih lagi. Mukjizat-Mu akan terjadi, membuat kami menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.